Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Link, kedua MNCN, ketiga BMTR, keempat SCMA, kelima GIA, keenam WIM, dan ketujuh ABA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Link yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 4.000 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Link lagi bergerak di area supportnya. Bisa dikatakan 4.000 ini support yang sudah terbentuk bahkan dari 2018 ya. Ini selalu bertahan dan biasanya Link nih sampai breakdown walaupun arahnya potensi ke atas, dia bisa sampai turun ke 3.800 karena karakternya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Link sering membuat shadow panjang dari bawah ke atas. Jadi bisa aja minggu depan Link turun dulu ke area 3.800. Kalau ke 3.800 turun 4,72%, masih sangat berpotensi. Kalau Bapak Ibu mau ya coba antri di bawah daripada antri di atas. Cuman resikonya kalau ternyata Link mantul dari supportnya 4.000 ya ketinggalan. Ya disesuaikan aja ya bagaimana strateginya. Kalau dilihat ya ini dari harga open di tanggal 31 Maret Link pernah turun sampai 4,2% dan di hari-hari sebelumnya juga biasa seperti itu ya. Kalau dilihat ini di tanggal ini yang cukup dalam juga, di tanggal 29 Januari Link turun sampai 4%. Jadi rata-rata bisa penurunan Link tuh 4%, cuman resikonya seperti saya bilang tadi, kemungkinan akan ketinggalan ya. Bisa nih, kalau Bapak Ibu mau coba antri di sekitar harga 3.850. Jadi kalau antri di harga 3.850, kalaupun harus cut lossnya di bawah EMA 20-nya aja, karena EMA 20 kemungkinan akan dijaga Link karena saham uptrend akan bertahan atau tertahan di EMA 20-nya. Ini terlihat kan Link saham strong uptrend dan juga sudut kemiringan EMA 20-nya lebih dari 45 derajat. Jadi ya harusnya kemungkinan juga akan menyentuh aja nih. Sentuhnya EMA 20 terus mantul lagi. Jadi ya Bapak Ibu bisa cut loss misalnya di 3.630 dan target profit ya kalau dia mantul ke atas, kalau menguji lagi 4.200 ya Bapak Ibu sudah bisa profit sekitar 10%. Dan targetnya Link kalau dilihat histori sebelumnya memang bisa lebih tinggi. Arahnya bisa sampai 4.500. Jadi skenario-nya ini kalau Link turun dulu ya, potensi profit bisa sampai 16%, tapi kesana ada prosesnya. Mungkin nggak 1 bulan, ya bisa 1-2 bulan. Yang penting selama bertahan di atas 4.000, hold aja terus. Yang punya dari daerah bawah bagaimana? Karena Link juga masuk rekomendasi bahkan dari 2 bulan lalu. Dari Link nih harganya di 3.000, saya sudah bilang Link under value dan potensi arah ke 3.800 sampai 4.000 waktu itu. Kalau Bapak Ibu yang join itu pernah lihat chatnya. Jadi yang punya dari bawah ini hold aja selama Link di atas 3.800 atau di atas EMA 20-nya ini tetap hot. Kalau Link breakdown dari 3.800 mending profit taking aja dulu yang punya dari bawah, karena ya potensinya Link kalau breakdown dari 3.800 akan menguji 3.400-nya ya. Di situ juga ada EMA 60. Jadi seperti itu untuk Link. Apakah bisa mantul? Karena volume Link juga meningkat di hari Jumat ya bisa aja, cuman ya harus siap lah kalau misalnya dibawa Link turun dulu. Misalnya ke 3.800. Kalau Bapak Ibu mau beli di harga atas juga nggak masalah. Nih cut lossnya cukup dalam di 8,49%. Dan target profit, risk rewardnya masuk. Kalau Bapak Ibu mau juga beli di harga sekarang juga nggak masalah. Yang penting harus siap cut loss. Kalau nggak siap cut loss, misalnya harus jual untung. Ya Bapak Ibu resiko terburuknya dibawa Link uji neckline-nya ini di 3.400. Ya kerugiannya sekitaran 13%. Jadi seperti itu ya, tergantung masing-masing lah bagaimana strategi dan membuat trading plan. Kalau berminat beli
link ya. Target saya link semoga bulan ini bisa sampai 4.500-nya ini aja. Bisa aja link akan bergerak seperti histori sebelumnya di range harga supportnya 4.000, kalaupun turun-turun dikit ke 3.800 ini, dan resistennya yang sangat kuat diuji dari 2019 belum pernah confirm breakout di 4.500. Jadi seperti itu untuk link. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada MNCN yang hari Jumat kemarin kembali terkoreksi 1,5% ke harga 980 kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat MNCN sedikit didistribusi oleh broker asing, ada KZ, AZ, CG, BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN koreksinya di hari Jumat dengan volume kecil dan juga terlihat MNCN mantul dari EMA 60-nya ini. EMA 60-nya ada di 970 dan volume kecil saat mencoba breakout. Ini volume besar ini saat MNCN mencoba breakout 1000 namun gagal. Ya semoga hari Senin kalau mampu breakout cukup bagus untuk MNCN. Tapi kalau ternyata MNCN turun lagi dari EMA 200-nya ya kembali ke 950 sampai ya mungkin 950 aja ya karena low terbarunya sekarang ada di 950 ya, kemungkinan akan ke 950 aja untuk MNCN. MNCN saham undervalue, fundamental bagus, yang penting sabar, dan terlihat MNCN juga sudah membentuk higher high baru, awalnya di 1000 dan habis itu naik ke 1020 dan lower high-nya juga naik, awalnya di 900 terus naik lagi ke 930 dan naik lagi ke 950 nih. Jadi ya ini bergerak menuju uptrend dan konfirmasinya memang 1000 kalau mau lebih aman. Jadi kalau MNCN confirm di 1000 itu cukup aman. Potensi arah terdekat ke 1145 dan target semoga 3 bulan ke depan sampai 4 bulan ke depan MNCN bisa sampai 1250. Menguji lagi resisten yang terbentuk dari Desember 2020. Ya ini bisa dikatakan resisten yang cukup kuat juga nih. Dari story sebelumnya juga nih terlihat 1250 cukup kuat mempertahankan harga MNCN. Jadi seperti itu untuk MNCN dan terlihat MNCN juga mempertahankan supportnya di 910 ya. Itu juga dulunya neckline cup and handle-nya dan di 2020 juga itu dipertahankan ya, sempat breakdown tapi kemudian ini sebelum rally MNCN sempat beberapa kali uji dulu 900-nya ini. 3 kali dia uji terus bertahan dan langsung rally naik tinggi. Jadi ini pelan-pelan ya harusnya memang MNCN ke atas confirmnya 1000. Kalau bisa tutup di atas seperti saya bilang tadi cukup aman. Indikator MACD sudah mengarah ke atas dan sudah membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume saat koreksi hari Jumat kecil. Jadi ada potensi rebound di hari Senin. Kalaupun harus turun dulu ya uji neckline-nya ini mungkin ya di area 960 kemungkinan akan ada pantulan untuk MNCN kembali ke atas menguji 1000. Seperti itu untuk MNCN. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada BMTR yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,18% ke harga 268. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BMTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR sebenarnya mampu breakout ya. Nih, skenario awal saya waktu itu dia membentuk pola symmetrical triangle, tapi sayangnya di 30 April jebol. Ya, sempat breakout mematahkan trendline, bisa juga dibilang trendline downtrendnya dan membuat doji terus gagal. Ya, potensi arah kalau gagal bertahan di atas EMA 60-nya ini di 266 BMTR kemungkinan bisa ke bawah lagi ya, ini uji lagi 260 bisa seperti ini skenarionya nanti ya. Nah dia bisa ke bawah sini terus baru break ke atas, bisa seperti itu. Atau langsung aja dia nih besok hari Senin BMTR langsung kembali hijau dan kalau bisa tutup di atas 276 cukup bagus. Jadi potensinya BMTR
bisa konfirmasi breakout atau mematahkan pola symmetrical triangle atau bisa dibilang pola downtrendnya ini. Jadi ke atas arah BMTR terdekat 290. Jadi seperti itu untuk BMTR. Ya, BMTR juga masih under value. Sahamnya Pak Lo Keng Hong kalau tertarik ya boleh aja coba. Untuk trading cukup kecil ya profitnya, tapi kalau mau yang penting sabar. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang ke 290 sekitar 8%. Kalau cut loss-nya untuk trading ya 5%. Cut loss-nya di 254 aja, di bawah EMA 200-nya. Jadi bisa kalau mau risk reward seperti ini boleh, kalaupun mau diubah ya silahkan. Yang penting teman-teman bisa cuan. Jadi seperti itu untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada SCMA yang di hari Jumat melanjutkan kenaikan 1,61% ke harga 1.575. Di hari Kamis, SCMA naik 4,72%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat SCMA juga diakumulasi yang cukup signifikan oleh RX, DX, YU. Ya, yang jual tipis saja nih, bahkan satu aja di 2 digit, yang lebihnya 1 digit nih, yang nampung cukup besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA sudah membentuk swing low barunya di 1430. Ini bisa dikatakan Kompim membuat swing low-nya, dan harusnya SCMA akan membuat swing high-nya apakah di 1800 atau di 2000 ya. Memang dengan kondisi seperti ini bisa aja pola dead cat bond. Tapi kalau dilihat dari volume yang meningkat, ya harusnya SCMA minggu depan uji EMA 200-nya dulu di 1630. Nah, di sini yang akan kita lihat apakah mampu bertahan di atas 1630 atau cuman menyentuh SCMA kemudian berbalik arah. Bisa seperti itu. Tapi kalau dilihat ya ini sudah membentuk swing low baru di 1430. Jadi seperti itu untuk SCMA, ada peluang bagus juga minggu depan. Terlihat dari indikator MACD juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk. Ya harusnya SCMA hari Senin uji 1590 sampai 1630. Jadi ke situ arah SCMA. Yang punya dari daerah bawah hold aja. Jadi kalau SCMA gagal breakout 1575 atau 1600-nya ini, take profit aja dulu, karena kalau gagal breakout ya bisa juga ini pola dead cat bond nanti ya. Nah, bisa seperti ini juga. Dia pelan-pelan naik terus turun naik baru breakout. Bisa seperti itu skenario-nya. Yang punya dari bawah seperti saya bilang tadi, take profit aja kalau SCMA gagal breakout 1600. Jadi seperti itu untuk SCMA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada GIA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,21% ke harga 324. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GIA memang lagi di distribusi yang cukup signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GIA ya perlu kesabaran. GIA masih di area support. Jadi kalaupun Bapak Ibu yang mau spekulasi buy, sekarang risk rewardnya masih besar reward karena cut loss-nya cukup tipis saja nih di 308. Target profit terdekat 342, 5,67%. Dan kalau dia bisa tutup di atas dinamik resisten EMA 60-nya ini, ya akan menguji 378 ini. Lihat risk rewardnya bahkan 1:4. Ya, yang penting sabar, karena untuk ke 378 itu ada prosesnya, perlu kesabaran. Kalau cuman ke 340 ya mungkin dalam 1 minggu bisa dia ke sana. Tapi kalau ke atas perlu waktu. Yang penting Bapak Ibu sabar. Kalau sudah punya trading plan, kalau mau trading plannya seperti ini juga boleh. Kalau mau ubah sesuai kriteria Bapak Ibu juga boleh. Ya, selama di area trading plan tetap hot aja. Seperti itu. Untuk dia sudah golden cross tapi belum mengarah ke atas ya, masih melandai. Bar chart di atas 0 juga terbentuk 3 hari sudah. Lihat hari Senin lah, mampu nggak breakout dan uji EMA 60-nya di 340. Jadi seperti itu
untuk Gia. Ya, Gia ini juga masih bergerak di range sideways, supportnya 320, resistennya 378, tapi ada resisten minor di area 340. Seperti itu untuk Gia. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada WIM yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,11% ke harga 815. Kalau dilihat transaksi asing, malah net buy yang cukup signifikan di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIM memang lagi didistribusi oleh GR ya, nilainya cukup signifikan 191, yang nampung kecil-kecil aja nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM jebol support 830 dan WIM juga jebol dynamic support EMA 60. Jadi perlu hati-hati. Tapi kalau dilihat ya, semoga WIM bisa kembali hari Senin atau Selasa, maksimal Rabu kembali ke 830, berarti cukup aman dan juga bisa dikatakan WIM mau mempertahankan supportnya di 830. Tapi kalau WIM di hari Senin dan Selasa melanjutkan penurunan, kalau dilihat histori sebelumnya, WIM bisa terdekat ke 750. Ini saya pasang target terdekatnya 750. Nah, ke situ arahnya kalau tetap dijebol ya bisa sampai 600 sampai 620. Jadi seperti itu untuk WIM. Ya, mending cut loss saja dulu, beli di bawah, bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang nggak mau cut loss, misalnya baru beli di support, buy on support kemarin ternyata turun, ya harus siap rugi sampai 10% kalau arah WIM ke supportnya di 745. Tapi dengan kondisi seperti ini ya, WIM ini saham uptrend dan juga EMA 60-nya masih jauh jaraknya dengan EMA 20. Ya, potensinya harusnya maksimal hari Rabu WIM bisa kembali ke 830. Karena WIM kemungkinan akan mempertahankan. Tapi tetap ada risiko WIM bisa turun dulu ke 745. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, ya disesuaikan bagaimana strateginya, ya bagaimana trading plan-nya. Kalau dilihat histori sebelumnya memang pernah jebol EMA 60, tapi 3 hari kemudian dia naik. Ini 3 harinya juga turun dalam dari 500 sampai 440. Jadi ya bisa ini WIM turunnya dari 800 sampai 760, bisa seperti itu lagi kejadiannya ya. Kalau Bapak Ibu mau coba cicil aja, kalau memang berminat beli WIM, cicil dulu di 815. Kalau skenario dia turun dulu, Bapak Ibu bisa tambah di daerah 750 sampai 760. Kalau dia mantul kan profitnya bisa lebih besar, tapi itu tergantung masing-masing. Kalau dilihat indikator MACD-nya memang sangat tajam mengarah ke bawah, volume meningkat saat breakdown. Ya tinggal nunggu hari Senin mampu nggak kembali ke atas 830. Jadi seperti itu untuk WIM. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada ABA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 258. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ABA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABA juga bisa dikatakan saham strong uptrend walaupun volumenya belum meningkat yang signifikan, kadang tenggelam, tapi sepertinya ABA mulai membaik teknikalnya. Yang penting ABA nggak breakdown aja dulu dari 250, cukup aman. Kalau ABA breakdown 250, ini bisa dikatakan supportnya 250, ya arahnya ABA akan ke support 2-nya di 225. Atau ya di sinilah. Nah, jadi seperti ini. Kalau saya lihat ya, kemungkinan ABA masih bisa bertahan di atas 250-nya ini. Jadi cukup aman juga untuk ABA. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru spekulasi buy di 258, cut loss saja kalau turun dari 248. Targetnya ABA masih sama, akan menguji resistennya 300. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih dead cross. Bar chart di bawah 0 makin dalam, volume meningkat saat turun. Ini volume ini bukan meningkat saat turun, saat coba breakout 275 ini. Saat coba ABA naik ke atas. Jadi seperti itu untuk ABA potensinya. Yang penting kalau mampu bertahan di atas 250,
Aba masih bisa terdekat ke 300. Kalau upside-nya dari harga sekarang masih potensi 16%, cut loss-nya kalau sekalian di bawah juga risk reward-nya hampir sama. Kalau Bapak Ibu mau seperti ini boleh, tapi kalau saya mending saya cut loss aja dulu di 246. Saya akan cut loss di 246 atau 244, baru buyback lagi di bawah. Risk reward-nya akan terlihat hampir 1:3. Jadi seperti itu untuk Aba. Kalaupun mau diubah, dimodifikasi trading plan ya nggak masalah, yang penting bisa cuan. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan saya buatkan trading plan-nya beserta chart dan akan diulas kembali di malam harinya, dan juga free konsultasi portofolio dan bonus grup rekomendasi kripto. Bagi yang tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.